Selamat pagi berkah dalam. Kami dari lingkungan Tarsisius, wilayah Ganjalan, Paroki Gamping, akan berbagi resep masakan untuk masa pantang dan puasa sekarang ini. Resep yang akan kami bagikan, yang pertama, paha ayam jamur. Yang kedua, olahan daging vegetarian. Untuk selanjutnya, kami sampaikan masakan ini akan dipandu oleh Mbak Erna. Matur nuwun Bu Harmi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kenapa kami ingin berbagi resep masakan paha ayam jamur ini? Karena di masa pantang ini anak-anak juga sudah wajib untuk melakukan atau mengikuti masa pantang ini. Karena biasanya anak-anak meskipun sudah berumur 12 tahun itu juga sulit untuk makan karena tidak bisa makan daging, atau sementara untuk mengurangi makan daging, nah kita mencoba untuk berbagi cara membuat seperti ayam tetapi bahannya dari jamur, jadi anak-anak tetap bisa pantang tapi tetap bisa makan enak dan tetap berbahagia, tetap gembira melakukan semua. Jadi kebutuhan jasmani terpenuhi, kebutuhan rohani juga terpenuhi dengan rasa sukacita. Berikut akan kami sampaikan bahan-bahan untuk membuat paha ayam jamur. Yang pertama, setengah kilogram jamur tiram. Kemudian maizena, kita menggunakan 2 sendok makan. Kemudian tepung kanir secukupnya. Bisa dengan opsional pakai tepung berbumbu, itu nanti untuk membalur di adonan jamur tiramnya setelah dibumbui. Selanjutnya untuk bumbu-bumbu paha ayam jamur, yang pertama garam sesuai selera, kemudian bawang putih 3 siung, kaldu jamur sesuai selera, merica yang sudah dihaluskan setengah sendok teh. Selanjutnya untuk membuat tulang paha ayam, kita menggunakan alternatif 2 bahan. Yang pertama batang tebu, yang kedua batang serai, karena yang aman untuk kita konsumsi. Selanjutnya untuk olesan, kita gunakan tepung terigu. Ini juga sesuai kebutuhan, yang nanti dicairkan pakai air supaya bisa untuk membalur di jamur yang sudah dibumbui dan sudah dibentuk seperti paha ayam. Berikut akan kami sampaikan cara membuat paha ayam jamur. Yang pertama, jamur tiram disuir-suir yang sudah dibersihkan, kemudian direbus selama kurang lebih 3 menit. Setelah 3 menit, jamur diangkat, ditiriskan, kalau sudah dingin diperas hingga menghasilkan seperti ini. Setelah jamur ditiriskan, diperas, masukkan bumbu halus, merica dengan bawang putih halus. Ini sesuai selera masing-masing. Kemudian
garam, kaldu jamur, kemudian kita campur. Selanjutnya kita ambil batang serai dibentuk seperti paha ayam. Setelah bumbu tercampur rata, kemudian kita masukkan 2 sendok makan maizena. Dicampur lagi hingga merata. Setelah semua bahan tercampur rata, selanjutnya kita siapkan adonan cair untuk membalur paha ayam jamur dengan menggunakan tepung terigu dan air dikira-kira aja. Setelah adonan cair selesai, kita membentuk paha ayam. Sambil membentuk paha ayam, kita panaskan minyak goreng. Setelah terbentuk seperti ini, dibaluri dengan adonan cair. Ini ada tepung berbumbu dengan tepung panir, bisa dipakai 2 macam atau salah satu juga tidak apa-apa, karena ini makanya sendiri-sendiri, bukan 2 bahan tepung panir dan tepung berbumbu jadi satu. Jadi setelah dibaluri cairan, dimasukkan di tepung berbumbu hingga rata. Kemudian setelah terbentuk seperti ini, ada tepung, sudah pakai tepung berbumbu, pakai tepung kering. Tunggu minyaknya panas, kemudian kita goreng dengan api yang sedang sampai kuning kecoklatan. Ini yang dari tepung berbumbu, kemudian yang satu dengan dibaluri tepung panir. Sambil ditekan-tekan supaya merata tepung panir hingga membentuk seperti paha ayam. Kemudian setelah minyak panas dimasukkan dalam minyak panas, digoreng hingga kuning kecoklatan. Setelah adonan paha ayam yang dibaluri tepung panir kelihatan kuning kecoklatan, berikut juga yang pakai tepung berbumbu juga sudah kelihatan kuning kecoklatan, berarti paha ayam jamur sudah mateng dan bisa diangkat dari penggorengan
kemudian ditiriskan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, ini hasil masakan kita pagi hari ini. Paha ayam jamur bisa disantap dengan nasi atau bisa juga untuk cemilan ditambah dengan saus atau sambal sesuai selera masing-masing, hingga anak-anak juga akan gembira menikmati hidangan ini dan melakukan pantang dan puasa juga dalam keadaan bahagia. Terima kasih Mbak Erna yang telah menyampaikan resep masakan paha ayam jamur. Bapak Ibu yang ada di rumah, sekarang kita menginjak resep yang kedua. Sekarang kita lanjutkan untuk resep yang kedua, yaitu ca sayur dengan daging gluten. Monggo Mbak Erna. Bahan yang pertama untuk membuat daging gluten atau biasa juga orang menyebut daging vegetarian. Berikut bahan-bahan untuk membuat ca sayur daging gluten. Yang pertama, untuk membuat daging glutennya kita menggunakan 1 kg tepung cakra kembar, 1 sendok makan garam, air biasa 600 ml, kemudian tepung, garam, air 600 ml dicampur, dibikin adonan menjadi seperti ini. Kemudian adonan ini diberi air untuk merendam. Terendam seperti ini, didiamkan selama 4 jam. Kemudian karena ini sudah kami diamkan selama 4 jam, sekarang tinggal dicuci. Selanjutnya adonan yang sudah direndam selama 4 jam kita cuci dengan air, diulang sampai 3 kali. Diremas-remas agak lama supaya glutennya bisa keluar. Kan kita aja coba ada yang lagi repas mangko. Coba. Yes. Aku lebih bener awak dhewe tak bisa teng bae. Setelah adonan tepung tadi direndam selama 4 jam, kemudian dicuci sampai 3 kali atau sampai air menjadi bening, kemudian adonan diambil sedikit demi sedikit, direbus dengan air mendidih hingga berubah warna menjadi kelihatan lebih bening, berarti sudah matang. Gluten direbus dan sudah matang, kemudian digoreng sebentar dalam minyak panas. Berak aja maksudnya. Berak aja. Menunggu. Cepatane ra apa-apa. Setelah gluten kelihatan kuning kecoklatan atau sekitar 5-10 menit dalam penggorengan, kemudian gluten diangkat dan ditiriskan.
Ini hasil dari gluten yang sudah digoreng kemudian dipotong-potong untuk kita membuat campuran di cah sayur yang akan kita olah. Sebenarnya ada beberapa olahan untuk gluten ini, bisa dibumbu pedas atau bisa untuk membuat bakso. Tapi kami di sini mencontohkan untuk membuat cah sayuran. Nah, sekarang bahannya ya. Selanjutnya bahan-bahan yang akan kita pakai untuk membuat cah sayuran. Yang pertama, brokoli sesuai dengan kebutuhan yang akan dimasak, kemudian wortel, kemudian sawi sendok atau pakcoy, orang juga bisa bilang seperti itu, kemudian daun bawang atau loncang. Selanjutnya untuk bumbu, kaldu jamur sesuai selera, garam, gula pasir juga sesuai selera masing-masing, kemudian lada bubuk, kemudian bawang yang sudah dihaluskan, air secukupnya. Selanjutnya kita mulai memasak cah sayuran dengan daging gluten. Yang pertama kita panaskan minyak 2 sendok makan, kemudian bawang putih halus, kurang lebih setengah sendok teh merica halus, kita panaskan dengan minyak sebentar hingga harum. Kurang lebih 250 cc. Kemudian sedikit kurang lebih 1 sendok teh gula pasir, satu sendok teh kaldu jamur, garam secukupnya. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah air mendidih, masukkan wortel. Tunggu sebentar. Untuk selanjutnya dimasukkan brokoli. Iki dong matang dong. Setelah brokoli, kita masukkan sawi sendok. Kita aduk-aduk.
Nolak serang. Tes dulu kan. Kemudian loncang yang sudah dipotong-potong. Terakhir kita masukkan daging gluten. Setelah bahan masuk semua, kita tes rasa. Sudah enak. Karena ini sudah enak, kita angkat, kita hidangkan. Kakak tiga tak tahu. Guys, Ini cah sayur dengan daging gluten yang kita buat hari ini, bisa untuk makan siang, bisa untuk sarapan, atau kapanpun mau makan, juga untuk orang yang sedang melakukan makan vegetarian juga bisa. Pantang kita sebagai orang Katolik pada saat ini juga cocok karena tidak makan daging atau ikan dan lain-lain. Terima kasih.